Secangkir harapan, ngopi bareng Gembala. Roh Kudus, Sang Penghibur. Yohanes 14 ayat 25 sampai 26. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Pekerjaan penghibur adalah untuk menghibur orang lain agar orang lain tidak bersedih lagi. Dan salah satu yang dilakukan oleh manusia saat hatinya sedih, saat sudah capek menghadapi segala sesuatu, mereka mencari hiburan dengan berekreasi atau menonton acara-acara yang lucu. Suatu hari ada seorang pria setengah baya mengunjungi seorang dokter. Ia mengeluhkan depresi berat dan hidupnya yang kian tak tertahankan. Sang dokter menatap sang pria dan berkata bahwa obat untuk penyakitnya sederhana saja. Nanti malam ada seorang badut yang akan beraksi di tengah kota. Namanya Pagliassi. Saksikanlah pertunjukannya, pasti kau lebih bahagia dan tidak akan depresi lagi. Mendengar usulan tersebut, sang pria bukannya lega. Yang bersangkutan malah tertunduk. Ia menelungkupkan tangan di wajah dan menangis sejadi-jadinya. Dokter tak habis pikir. Sang pria setengah baya menjawab kebingungan dokter itu secara singkat dengan air mata masih deras menetes. Dokter, akulah sang Pagliassi tersebut. Mendengar cerita ini, tentu kita akan tertawa. Seorang badut, sang penghibur, tetapi dia sedang depresi. Dari sini kita mengerti bahwa hiburan yang kita dapatkan dari dunia ini sifatnya sementara. Bahkan orang-orang yang bergelut di dunia hiburan, tidak sedikit mereka yang sedang depresi bahkan mengambil keputusan untuk bunuh diri. Pada waktu pelayanannya di atas muka bumi ini, Tuhan Yesus menjadi pembimbing, penjaga, dan pengajar bagi murid-muridnya. Akan tetapi pada waktu dia telah naik ke surga, para murid seolah-olah kehilangan sang penghibur. Tidak ada lagi guru mereka, tidak ada lagi yang memberikan nasihat kepada mereka, tidak ada lagi yang menghibur mereka saat mereka dalam kesulitan. Tetapi Tuhan Yesus berjanji Dia akan memberikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang akan menjadi penghibur bagi murid-muridnya. Roh Kudus yang akan mengajar kepada murid-muridnya dan mengingatkan apa yang telah diajarkan Tuhan Yesus, sehingga muncul kembali pengharapan. Ada penghiburan yang dinikmati oleh murid-murid Tuhan Yesus. Saudara, roh yang sama Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi penghibur bagi kehidupan kita di tengah-tengah kesulitan hidup yang bisa membuat manusia stres, depresi, kehilangan akal sehat. Roh Kudus akan menolong kita mengingatkan semua yang telah kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan, yang akan memberikan penghiburan bagi kita, pengharapan yang baru, kekuatan untuk terus menjalani kehidupan ini di bawah bimbingan Roh Kudus. Hari ini kita diingatkan kembali betapa pentingnya kita memiliki Roh Kudus dalam hidup kita.
memiliki Roh Kudus sebagai Sang Penolong, Sang Penghibur adalah kita memiliki Tuhan sendiri mendiami hidup kita sebagai orang percaya. Roh Kudus yang akan mengajarkan firman-Nya kepada kita. Roh Kudus yang akan membimbing kita ke dalam kebenarannya. Roh Kudus juga yang akan mengingatkan kita akan apa yang telah Dia ajarkan, sehingga kita dapat bertopang kepada kebenaran firman Tuhan, bahkan di masa-masa sukar sekalipun. Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita akan memberikan damai sejahteranya kepada kita, kasih-Nya dan sukacita yang melimpah dalam hidup kita. Dia akan memberikan kelegaan di dalam hati dan pikiran kita, sekalipun dunia sedang dalam keadaan yang mengkhawatirkan, karena kita tahu kita memiliki kepastian di dalam Tuhan Yesus. Sungguh betapa besar berkat yang kita miliki karena Roh Kudus diam di dalam hidup kita sebagai penolong bagi kita, pendukung bagi kita, penghibur, penasehat, dan bahkan pembela kita. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Engkau tidak membiarkan kami sebagai yatim piatu. Kami tidak sendiri. Ada Roh Kudus yang juga bisa menjadi roh penghibur bagi kami, yang menolong kami dalam menjalani masa-masa sulit dalam kehidupan ini, yang mengingatkan kami akan kebenaran firman Tuhan, membangkitkan semangat kami, memberikan pengharapan kepada kami, kekuatan untuk terus menjalani hari-hari yang indah, penuh harapan bersama dengan Engkau. Mari Roh Kudus tinggal terus dalam hidup kami. Kami mau jaga hati kami suci kudus di dalam kehidupan kami, supaya Roh Kudus betah tinggal dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang berbahagia karena senantiasa berada dalam pemeliharaan Tuhan. Tidak ada yang perlu kita takutkan karena ada satu pribadi yang telah diutus Tuhan untuk menyertai hidup kita sebagai penghibur dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati.